Virus rabies menjadi salah satu virus yang sebenarnya paling mematikan di dunia. Jika sudah terpapar virus ini, dijamin 100% orang tersebut akan tewas. Tidak ada lagi obat yang mampu menyembuhkannya dari halusinasi dan kejang pada detik-detik kematiannya. Di seluruh dunia, kematian karena gigitan anjing liar lebih tinggi daripada ular. Tapi sayangnya, orang jauh lebih takut kepada ular daripada anjing liar. Bahkan bukan hanya gigitannya saja, cakarannya pun sama menakutkannya. Sekali rabies masuk ke aliran darah kita dan menyerang otak, halusinasi dan kematian sudah berada di ambang pintu. Seperti apakah virus paling mematikan ini bekerja? Dan kenapa tidak bisa dimusnahkan? Percaya atau tidak, virus itu ada di dekat kita selama ini, baik hewan peliharaan ataupun hewan liar. Selama hewan itu tidak menggigit atau mencakar kita, memang tidak apa-apa. Tapi sekalinya mereka melukai kita, sekecil apapun goresannya, dijamin 100% kita pasti mati. Dan inilah dia fakta yang banyak diabaikan orang tentang rabies, 100% virus paling mematikan di dunia. Sebelum kita memulai membahas tentang rabies, jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan juga like video ini. Mematikan dan tidak ada obat. Rabies, sebuah penyakit yang sungguh serius, memiliki potensi untuk mengakibatkan kematian baik pada manusia jika tidak diatasi dengan cepat. Setelah gejalanya muncul, tak ada cara penyembuhan yang terbukti efektif untuk menyelamatkan nyawa penderita. Virus rabies menyerang bagian dalam tubuh yang mengontrol segala aktivitasnya, yang mengakibatkan gejala neurologis serius seperti kejang, bingung, dan perilaku agresif. Penyakit ini memiliki sistem gejala klinis yang muncul menjadi serangan rumit. Oleh karena itu, penting sekali untuk segera mencari perawatan medis begitu kita mencurigai telah terpapar rabies. Misalnya akibat gigitan dari hewan, paling banyak anjing liar yang memang sudah terinfeksi. Bahkan dalam sejarah, serangan banyak virus di dunia, serangan dari rabies paling banyak menjadi momok menakutkan karena sulit ditangani dan diobati. Akibatnya, kematian karena gigitan anjing liar menjadi yang tertinggi daripada gigitan ular di seluruh dunia. Kategori virus paling berbahaya. Virus rabies, sebuah jenis virus yang sangat berbahaya, menargetkan sistem saraf pusat di dalam tubuh. Begitu virus ini masuk, ia menyebar melalui jaringan saraf menuju pusat kendali tubuh termasuk otak dan mengakibatkan gangguan serius dalam fungsi saraf. Dampaknya sangat besar, memunculkan gejala neurologis yang parah pada si penderita seperti kejang, kebingungan, perilaku agresif, otot yang lemah, serta gangguan perilaku lainnya. Gejala-gejala ini cenderung memburuk seiring waktu, membawa potensi komplikasi serius dan akhirnya tanpa pengobatan yang tepat dapat berujung pada kematian. Virus ini masuk ke dalam kategori paling berbahaya karena pada kenyataannya nyawa manusia di pedesaan dan pedalaman paling banyak tewas akibat virus ini. Apalagi efek virusnya tidak langsung, jadi orang menyangka di awal-awal tidak ada virus yang menyebar di tubuhnya hingga kematian mendadak tiba. Masalah di banyak negara. Rabies masih menjadi masalah serius dalam dunia kesehatan di banyak negara, termasuk di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan medis dan suntikan vaksin rabies. Walaupun di beberapa negara sudah berhasil mengendalikan rabies melalui program vaksinasi massal pada hewan peliharaan serta tindakan-tindakan pencegahan lainnya, tetap banyak daerah di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang masih dalam tahap perkembangan, di mana rabies masih menjadi ancaman yang serius. Keterbatasan akses terhadap layanan medis, kurangnya pengetahuan tentang resiko rabies, serta kesulitan dalam melaksanakan program vaksinasi, semua ini dapat menyebabkan peningkatan kasus rabies di beberapa wilayah. Di wilayah-wilayah ini masih sering terjadi gigitan dari hewan yang terinfeksi rabies pada manusia dan hewan lainnya, yang justru memperparah penyebaran penyakit tersebut. Terutama untuk anjing liar yang jelas-jelas sulit untuk diberikan vaksin karena tidak ada yang mengurusnya. Jika Anda menemukan anjing liar tanpa pemilik, jangan sekali-sekali membiarkan dia menggigit atau mencakar kalian. Resiko kematian lebih tinggi. Penularan melalui gigitan dan cakaran. Penularan rabies terutama terjadi melalui gigitan atau lecet yang terpapar air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Ketika hewan terinfeksi rabies menggigit manusia atau hewan lain, virus rabies dapat masuk ke tubuh melalui luka atau lecet pada kulit.
Air liur yang mengandung virus tersebut dapat mengandung jumlah virus yang cukup untuk menyebabkan infeksi rabies. Anjing, kucing, dan kelelawar adalah beberapa hewan yang dikenal sebagai reservoir alami virus rabies dan dapat menularkan penyakit ini kepada manusia dan hewan lain melalui gigitan atau cakaran. Oleh karena itu, jika seseorang digigit oleh hewan yang dicurigai terinfeksi rabies, langkah-langkah pencegahan dan perawatan medis segera termasuk pemberian vaksin pasca gigitan sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit rabies. Jangan anggap enteng soal gigitan dan cakaran, karena pada kenyataannya orang tewas karena hal ini jauh lebih banyak daripada digigit ular berbisa. Bedanya, ada jangka waktu dari rabies dan bisa ular yang membuat rabies terlihat kurang terlalu berbahaya dibandingkan ular. Fobia terhadap air. Fobia terhadap air yang disebut sebagai hidrofobia seringkali terjadi pada penderita rabies. Ini adalah salah satu gejala khas penyakit rabies pada tahap lanjut. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua penderita rabies akan mengalami fobia terhadap air, dan gejala ini mungkin tidak selalu terjadi. Hidrofobia pada penderita rabies terjadi karena ketidakmampuan atau kesulitan untuk menelan yang disebabkan oleh kejang pada otot tenggorokan dan lidah. Hal ini membuat mereka merasa takut dan kesakitan saat mencoba menelan, termasuk air atau cairan lainnya. Oleh karena itu, walaupun penderita mungkin merasa sangat haus, mereka sering menghindari minum air atau cairan, dan ini dapat memberikan kesan bahwa mereka takut terhadap air. Hidrofobia adalah salah satu gejala lanjut dari penyakit rabies, dan jika seseorang mengalami fobia terhadap air setelah terpapar hewan yang dicurigai terinfeksi rabies, itu bisa menjadi tanda peringatan bahwa penderita membutuhkan perawatan medis segera. Wabah rabies di hewan liar. Hewan-hewan liar seperti rubah, rakun, dan kelelawar memang sering menjadi penyebab wabah rabies di berbagai wilayah. Hewan-hewan ini dapat bertindak sebagai reservoir alami virus rabies, yang berarti mereka dapat membawa dan menyebarkan virus tanpa menunjukkan gejala penyakit secara nyata. Wabah rabies pada hewan liar dapat mengancam kesehatan hewan domestik, hewan ternak, dan manusia. Pemantauan dan pengendalian populasi hewan liar yang terinfeksi rabies menjadi penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Di beberapa wilayah, program vaksinasi hewan liar atau penghapusan hewan liar yang terinfeksi mungkin dilakukan untuk mengurangi resiko wabah rabies yang semakin besar. Kelelawar khususnya juga merupakan faktor utama virus rabies di beberapa daerah, karena mereka dapat menjadi pembawa virus dan menularkannya melalui gigitan. Jika Anda atau orang di sekeliling Anda ada yang tergigit oleh hewan-hewan liar, segera bawa saja ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin antivirus. Itu adalah langkah aman daripada merasa tidak ada masalah di awal-awal karena rabies baru berasa setelah beberapa hari kemudian. Proses penyebaran rabies. Proses penyebaran virus rabies dalam tubuh dapat terjadi dari lokasi gigitan hewan terinfeksi menuju sistem saraf pusat dan akhirnya otak. Setelah virus masuk ke tubuh melalui luka atau lecet pada kulit yang diakibatkan oleh gigitan hewan terinfeksi, virus tersebut dapat menyebar melalui serat saraf menuju sumsum tulang belakang dan otak. Periode waktu antara paparan virus rabies dan munculnya gejala penyakit yang dikenal sebagai periode inkubasi dapat bervariasi secara signifikan. Ini bisa berlangsung dari beberapa minggu hingga berbulan-bulan tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi gigitan, jumlah virus yang masuk ke tubuh, dan karakteristik individu penderita. Selama periode inkubasi ini, virus sedang bergerak menuju sistem saraf pusat dan otak tanpa menunjukkan gejala apapun. Periode inkubasi rabies. Waktu inkubasi virus rabies pada manusia memang dapat bervariasi secara signifikan, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa tahun. Ini berarti bahwa setelah terjadi paparan virus rabies melalui gigitan hewan terinfeksi, seseorang dapat mengalami periode yang panjang tanpa menunjukkan gejala apapun. Variabilitas dalam periode inkubasi ini membuat diagnosis dini menjadi lebih sulit, karena orang yang terpapar virus mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi dalam jangka waktu yang lama. Gejala awal rabies seringkali mirip dengan penyakit lain seperti demam, sakit kepala, dan kelelahan, sehingga bisa sulit untuk mengenali penyakit ini secara cepat. Lamanya waktu inilah sumber masalah terbesar dari virus rabies ini. Hal inilah yang pada akhirnya orang mengabaikan gigitan anjing liar dibandingkan gigitan ular. Orang jauh lebih panik ketika digigit ular daripada digigit anjing, padahal di seluruh dunia anjing lebih banyak membunuh daripada ular.
Karena ketika orang melihat ular di jalan, orang langsung membunuhnya, berbeda dengan anjing, banyak orang yang mengabaikannya. Gejala awal biasa-biasa saja. Gejala awal rabies pada manusia seringkali bersifat non-spesifik dan mirip dengan gejala penyakit lain. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengenali rabies secara cepat, karena gejala awalnya mungkin tidak langsung dikaitkan dengan penyakit yang berpotensi fatal ini. Gejala awal yang sering dijumpai pada tahap ini meliputi demam, sakit kepala, kelelahan, dan ketidaknyamanan umum lainnya. Karena gejala ini dapat muncul dalam berbagai kondisi kesehatan, orang yang terpapar rabies mungkin tidak segera mencari perawatan medis khusus untuk rabies. Hal ini memperumit diagnosis dan intervensi dini. Oleh karena itu, penting untuk selalu meningkatkan kesadaran akan resiko rabies dan mengedukasi masyarakat tentang gejala awalnya. Jika seseorang telah mengalami gigitan hewan yang dicurigai terinfeksi rabies, atau jika ada kecurigaan lain terhadap paparan rabies, perlu segera mencari perawatan medis untuk menerima vaksinasi pasca paparan dan perawatan yang sesuai. Di luar nantinya benar atau tidaknya ada rabies di gigitan itu, minimal orang tersebut telah menempuh jalan yang tepat dalam penanganan gigitan hewan liar. Perubahan perilaku. Gejala rabies pada tahap lanjut memang dapat melibatkan perubahan perilaku drastis pada penderita. Setelah gejala awal yang umum seperti demam dan sakit kepala, penyakit rabies yang dapat berkembang menjadi tahap lebih parah melibatkan gangguan neurologis dan perilaku. Pada tahap ini, penderita rabies dapat mengalami kebingungan yang signifikan, halusinasi, dan agresi yang intens. Perubahan perilaku ini dapat membuat penderita menjadi tidak dapat dikenali oleh orang yang mengenalnya. Serangan fisik juga dapat terjadi di mana penderita dapat menyerang orang atau hewan di sekitarnya tanpa peringatan. Tahap perubahan perilaku ini merupakan tanda khas dari perkembangan penyakit rabies yang lebih serius dan mengindikasikan kerusakan yang signifikan pada sistem saraf. Jika ada kecurigaan terhadap paparan rabies atau jika ada perubahan perilaku drastis pada hewan peliharaan, segera mencari perawatan medis sangatlah penting. Kematian yang mengerikan. Kematian akibat rabies seringkali sangat mengerikan dan menyakitkan. Gejala yang berkembang pada tahap lanjut penyakit ini seperti kelumpuhan, kejang, dan gangguan pernafasan yang parah dapat menyebabkan penderita menderita dengan intensitas yang tinggi. Kelumpuhan dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh dan mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk bergerak atau bahkan berbicara. Kejang yang seringkali terjadi dapat menjadi sangat hebat dan tidak terkendali, menyebabkan penderita mengalami rasa sakit dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Gangguan pernafasan yang parah juga dapat menyebabkan penderita kesulitan bernafas, mengakibatkan penderita merasa kesakitan dan stres pernapasan yang berat. Bahkan lebih mengerikannya, di detik-detik menjelang kematian, penderita rabies selalu berhalusinasi yang membuatnya merasa terancam dan panik dengan sesuatu yang ada di dalam alam pikirannya. Pencegahan vaksinasi. Vaksinasi hewan peliharaan terutama anjing adalah cara utama untuk mencegah penyebaran rabies kepada manusia. Anjing merupakan hewan yang paling umum menjadi sumber penularan rabies kepada manusia, sehingga vaksinasi terhadap anjing sangatlah penting dalam mengendalikan penyebaran penyakit ini. Dengan memberikan vaksin rabies kepada hewan peliharaan seperti anjing, kita dapat menciptakan lapisan perlindungan yang melindungi hewan tersebut dari infeksi virus rabies. Hal ini juga dapat membantu mencegah anjing menjadi pembawa virus yang dapat menularkan penyakit tersebut kepada manusia atau hewan lainnya. Untuk anjing peliharaan mungkin itulah cara terbaiknya. Namun untuk yang di alam liar inilah yang sulit. Bahkan di beberapa negara paling anti jika melihat ada anjing liar berkeliaran karena resiko bahaya terlalu tinggi baik orang tua ataupun anak-anak. Amankah vaksin pasca gigitan? Pemberian vaksin pasca gigitan memang merupakan tindakan yang penting dan efektif untuk mencegah perkembangan penyakit rabies jika seseorang digigit oleh hewan yang diduga terinfeksi rabies. Vaksin pasca gigitan ini diberikan segera setelah gigitan atau paparan virus rabies dan dapat diberikan perlindungan yang efektif jika diberikan dalam waktu yang tepat. Tapi, vaksin pasca gigitan harus diberikan bersama dengan serum rabies yang mengandung antibodi untuk memberikan perlindungan awal yang lebih cepat. Kombinasi vaksinasi dan serum ini dapat membantu mencegah virus rabies menyebar dalam tubuh dan mengembangkan infeksi yang fatal. Pengetahuan minim akan hal ini biasanya di daerah terpencil jika sudah diberikan vaksin setelah tergigit, tidak diikutsertakan dengan serum rabies, akibatnya serangan rabies biasanya masih mengalir dalam darah si penderita yang tergigit.
tingginya angka kematian. Jika gejala rabies sudah muncul, tingkat kematian hampir 100% pada manusia. Jika tanpa pengobatan yang tepat, begitu virus rabies mencapai sistem saraf pusat dan gejala klinis muncul, penyakit ini menjadi sangat sulit diobati dan hampir selalu berakhir dengan kematian. Gejala rabies yang berkembang pada tahap lanjut seperti perubahan perilaku drastis, gangguan neurologis, dan masalah pernafasan menandai tahap yang serius dan dapat mengakibatkan komplikasi yang sudah tidak dapat diatasi. Inilah sumber kepanikan karena situasi yang mengerikan dalam tahap lanjut. Obat-obatan atau serum pada tahap ini seolah tidak lagi berfungsi dengan baik. Akibatnya, jika orang sudah mencapai tahap penderitaan ini, maka kematian seperti sudah berada di ambang pintu. Pengujian pada hewan percobaan. Diagnostik rabies melibatkan pengujian otak hewan yang dicurigai terinfeksi, dan seringkali memerlukan pengorbanan hewan untuk mengambil sampel otak guna mengkonfirmasi keberadaan virus rabies. Metode ini umumnya dilakukan untuk memastikan apakah hewan tersebut positif terinfeksi rabies. Pengujian otak ini diperlukan karena virus rabies umumnya berkembang terutama dalam otak dan jaringan saraf hewan. Oleh karena itu, pengambilan sampel otak diperlukan untuk mendeteksi keberadaan virus. Namun, hal ini menyebabkan pengorbanan hewan yang dicurigai terinfeksi yang menjadi aspek yang sulit dan emosional. Meskipun metode ini mungkin tampak drastis, pengujian pada hewan adalah bagian penting dari upaya pengendalian penyakit rabies. Ini membantu dalam mengidentifikasi wabah dan memonitor penyebaran virus di populasi hewan dalam satu daerah. Sayangnya, tidak semua pemilik anjing peliharaan dalam satu wilayah mau hewannya diujikan, karena itu sama saja dengan membunuh hewan tersebut. Padahal jika satu hewan diketahui dalam satu wilayah itu, artinya hewan-hewan lain pun kemungkinan terpapar rabies.